Selamat pagi. Hari ini gue bakal berangkat ke Bangkok. Gue kesana mau ada urusan film dan mau nyepi sebentar, sekalian nulis untuk proyek baru. Dan yang paling penting adalah untuk melepas kangen makan Subway. Kalau kalian sering nonton vlog gue, kalian pasti ngeliat tiap kali gue pergi ke Bangkok pasti kerjaannya makan Subway mulu. Gue udah gak sabar banget. Hal pertama yang gue lakuin pas gue nyampe Bangkok adalah makan Subway. Anyway, kita cek bentar persiapannya. Gue bawa tas yang lebih kecil dibandingin yang biasa gue bawa kalau lagi keluar kota. Eh, karena dia lebih kecil maka bawaan gue lebih dikitin. Jadi idenya adalah gue cuman bawa untuk 2 hari doang. Di hari kedua nanti gue akan laundry supaya apa namanya, baju-bajunya dan pakaian gue tuh bisa dicuci buat besoknya. Jadi gue nggak usah bawa baju buat 3 hari, gue cuman bawa baju buat 2 hari. Lalu di hari kedua gue nyuci, jadi besoknya gue bisa pakai baju yang gue bawa. Smart, tapi mahal. Ya udah gitulah. Anyway, eh karena tasnya cuma segini, sekecil ini, maka bawaannya juga harus sedikit. Sepatu cuma bawa satu, celana cuma bawa satu, namanya juga cowok, pasti gampang, nggak ribet, nggak harus bawa catokan atau apapun. Eh, Bawa jam satu, jaket satu, kita berangkat. Yuk. Wah, masih sepi. Sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional Suvarnabhumi di Bangkok. Tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Bangkok. Oke, udah di airport. Gue mau ke bawah, mau makan. Udah tahu dong pasti gue mau makan apa. Anyway, tadi gue di imigrasi, keluar langsung pergi ke tempat itu tuh tadi tuh mana ya? Itu buat masukin SIM card Thailand, jadi gue bisa internetan dan lain-lain di sini. Gue baru-baru ini pindah ke pasca bayar. Ternyata kalau di pasca bayar itu nggak bisa otomatis ganti pakai jaringan di sini. Makanya agak pusing juga tadi pas gue nggak bisa internetan, harus nyari kartu SIM card Thailand. Untungnya semuanya beres ya, tinggal dimasuk-masukin. Lapar banget cuy. Nah, food court ini ada tepat di bawah airport. Manakah? Bau Subway udah kecium, sumpah bener kan? Dari baunya udah ketahuan Subway. Asin-asin gimana gitu. Yeah, for the two the same. Lettuce, tomato, cucumber, some pickles, and red onion. Nice. For the sauce, the first one honey mustard and southwest. Yes. And the second one sweet onion and southwest. Marilah kita makan Subway-nya. Gue kalau ke Bangkok pasti selalu makan ini. Kelihatannya murah dan bahan-bahannya gue yakin juga murah. Tapi rasanya kenapa enak banget ya? Yang ketika bikin sendiri di rumah nggak senak di sini. Padahal bahannya gue lihat sendiri. Dia bikinnya gimana? Gue minta sendiri. Kayak tadi kan gue shoot tuh. Ada tomat, ada apa segala macam. Dagingnya juga cuma roast beef biasa. Daging sapi. Kasih timun. Kasih salad. Sausnya Southwest. Semuanya tuh bisa dibeli di Kemcik gitu kan, di Jakarta, di supermarket. Tapi pas gue bikin sini mana nggak enak kan? Ada jinnya kayaknya. Ditipisin jin kayaknya. Lagi belum? Ini juga. Oke, udah di taksi. Mari kita berangkat. Ke mall dulu beli barang-barang, peralatan mandi dan lain-lain. Bisa langsung ke hotel. Udah tepar banget. Kenapa gendutan nih? Perasaan lagi nge-gym terus. Oke, terang. Sekarang jam 6:30. Tadi gue sempat keluar sebentar beli barang-barang. Terus pas balik ke sini lagi, gue masuk kamar, gue masukin kunci, listriknya cepret.
mati, gak bisa dinyalain. Terus gue minta panggil housekeeping manggil mas listrik lagi ngeberesin. Mana tuh mini hotel bisa begini? Oke, gue mati. Tungguin mas listrik. Okay. So what happened with the electricity? It came down? Oh, it's okay now. Okay. Thank you. Kayak dia nggak ngerti deh gue nanya. Oke, sekarang kita mau 7-Eleven dulu, mau nyari cemilan buat nulis. Karena kalau nulis itu kan biasa butuh cemilan. Tapi biasanya juga gue kalau udah mau nulis pasti nyari-nyari alasan supaya nggak buru-buru nulis. Jadi inilah salah satu efeknya. Wih, enak tongkrong. Di 7-Eleven Thailand kalau belanja bisa dapat perangko ginian nih. Buat apa ya? Tadi sekalian keluar, sekalian nyari tempat buat makan. Tapi pengalaman gua makan makanan Thailand biasanya fail. Entah karena guanya bego atau emang kurang aja gitu makanan Thailand nih. Setiap kali gue bilang ke orang kalau gue nggak suka makanan Thailand, pasti mereka bilang, sumpah lo nggak suka makanan Thailand, lo ngerti apa soal makanan, cuy, hike. Intinya adalah gue kayaknya belum nemu makanan Thailand yang gue suka kecuali mango sticky rice. Jadi setiap kali gue ke Bangkok, gue justru makannya bukan makanan Thailand, tapi makanan-makanan yang seperti sekarang gue lagi mau makan masakan Jepang. Prinsip gue adalah kalau everything else fail, selalu coba makanan Jepang, karena makanan makanan Jepang nggak pernah fail buat gue. And here it is. Wah, belut sama apa nih, lobak ya? Nice. Belut bakar never fail. Pulang-pulang ngedut lagi deh gue. Ngedut bayang. Kenapa ya kalau kayak di Korea gitu, acara mukbang yaitu acara makan-makan gini, cuman live ngeliatin orang makan, itu bisa terkenal banget gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak terlalu, maksudnya ya belum ada yang mulai bikin mukbang banget sih. Selamat pagi, hari kedua di Bangkok. Hari ini jadwalnya mau nulis aja di mall deket sini, di Esplanade Mall. Ini baterai udah habis ya, kalau mati tiba-tiba berarti baterainya habis. Anyway, gue hari ini mau ngelarin tulisan untuk project baru sambil beresin beberapa hal untuk film Hangout. Enaknya kerja zaman sekarang tuh kita bisa ada di negara yang lain, tapi kerjaan di Jakarta tuh masih bisa di-handle. Gue mau ngasih lihat beberapa progres untuk film Hangout juga buat kalian udah. Thank you. Esplanade. Soal film Hangout, tadi tuh gue mau cerita pas di hotel dan tiba-tiba baterainya habis. Film Hangout udah selesai proses editing, jadi filmnya udah selesai diedit dan sekarang sedang diwarnai. Biasanya gue ngewarnain film itu di Bangkok, tapi colorist gue yang biasa gue pakai, Sinu, itu udah pindah ke Malaysia, jadi kita malas juga nyari dia ke Malaysia, jadi akhirnya nyari colorist yang di Indonesia. Jadi itu ya. Dan gue ke Bangkok bukan buat urusan film Hangout, tapi untuk nulis film lain. Update lagi buat film Hangout. Benernya minggu-minggu lalu gue sempet ngepost di Instagram juga, tapi siapa tahu kalian nggak ngeliat ya. Jadi ada yang bikinin teaser film Hangout itu dalam bentuk animasi, dan ada juga yang bikin teaser film Hangout dalam bentuk remix. Nih gue kasih lihat aja ya. Yang pertama ini remix teaser film Hangout. Yang kedua, ini animasi teaser film Hangout. Ini walaupun dingin, kelihatannya masih enak ini. Tapi kalorinya berapa ini? Besar loh, Mas. Pada ribet amat sih lo pada, cuma makan doang. Enak tuh makan pakai ini, tau nggak lo? Dinda belum cuci tangan. Asam.
Basi nih. Ketek lo basi. Itu rasa ketek lo. Anyway, gue nulis lagi dulu. Nanti malam kayak gue mau makan kepiting, kari kepiting. Jadi gue mau diet dulu, nggak makan terlalu banyak siang ini supaya nanti malam bisa makan banyak. Terus kita lanjut nulis lagi cuy. Mari. Sumpah ya, gue lagi di taksi. Terus supirnya ibu-ibu bawa anaknya gitu cuy. Ini ibu-ibu, ini anaknya. Gue baru pertama kali ngeliat ada sopir taksi di kota ini bawa anaknya dan ibu-ibu pula. Kasihan, mungkin dia bingung kali ya. Selamat siang dari Bangkok. Udah hari ke-3. Gue baru bangun sekarang. Waktu menunjukkan pukul 1:01. Kenapa baru bangun jam segini? Karena kemarin gue tidur jam 4 pagi. Kenapa baru tidur jam 4 pagi? Karena gue nulis. Kenapa ya, pas gue kadang kalau lagi nulis kayak gitu pasti muncul ide buat nulis yang lain kan. Terus kemarin pas lagi gue ngerjain skenario, tiba-tiba gue dapat ide untuk bikin stand up comedy baru. Akhirnya yang terjadi adalah gue coba nulis beberapa materi buat stand up comedy baru. Gitu terus ganti-gantian sampai tahu-tahu udah jam 4 pagi aja. Sekarang mau ngapain? Sekarang mau makan dulu. Habis makan gue nulis lagi. Ya begitulah kehidupan seorang penulis, membosankan ini. Kerjanya cuma makan, nulis, tidur jam 4. Tapi nggak apa-apa, abis ini gue akan ke Surabaya. Jadi mungkin ada keseruan-keseruan di situ. Besok sih sebenarnya, besok gue ke Surabaya. Let's go. Lagi naik taksi, supirnya nabrak mobil depan. Minta maaf gitu sih. Lagi di tengah-tengah makan Subway, terus tadi gue baru sadar ternyata gue salah mesen deh. Ini gue pikir acar, nggak taunya kayaknya cabe-cabean gitu. Cabe-cabean, maksudnya kayaknya cabe gitu. Jadi gue keluarin, untung gue beli 2. Gue udah keluarin, satu masih ada. Sekarang jam 19:29 di Bangkok. Dan gue dari tadi menulis seharian, jadi belum ada perkembangan apa-apa dari sini. Cuman tadi gue ngepost di Instagram poster film Hangout. Mungkin kalau ada yang belum lihat poster film Hangout tuh kayak gimana, jadinya kayak gini. Cus. Poster ini kami bikin fotonya 3 kali. Jadi 3 kali ngulang foto poster. Karena belum dapat yang pas, akhirnya dapat yang pas seperti yang kalian lihat tadi. Yang bikin poster film Hangout adalah John, yaitu desainer poster untuk film Single. Dilema malam ini adalah gue pengen makan tapi nggak tahu mau makan apa karena hotel tempat gue nginep ini jauh dari mana-mana. Wah, tuh boxer gue itu. Dilema banget ya, karena mau mesen makanan lewat in-room dining, lewat room service, suka nggak enak sih. Dilema lainnya adalah kalau gue keluar dan beli makanan, gue takut agak lama keluarnya, sedangkan besok gue harus bangun jam 3:30 pagi karena pesawat gue jam 6:30. Mikir. Yaudah kita lihat aja enaknya makannya gimana. Akhirnya pilihan jatuh ke lamb chop. Mari kita cuci tangan dulu. Lamb chop. Pakai tangan aja cuy. No. So good. Semua makanan kalau dimakan pakai tangan pasti lebih enak. Setuju nggak? Tapi jujur ya, bumbunya masih enakan yang Muton punya yang di Bandung itu. Gue suka banget lamb chop buatan mereka. Pas gue tahu mereka buka cabang di Senopati, nggak jauh dari rumah gue, Jakarta. Gue seneng banget. Jangan ngomong sambil makan guys. Selesai makan, saatnya kita minta wake up call supaya besok nggak telat pulangnya. Hello, yeah, can you give me a wake up call tomorrow? 3:30 a.m. Nah, no need, okay. Okay, thank you. Nice. Barusan wake up call-nya bunyi
ditelepon dari bawah udah jam 3.30. Cuman tidur sejam, tapi udahlah kita mandi terus cabut. Gokil nih, pagi banget. Sampai kamera gue masih gelagapan, gelap semua. Dan kembalilah kita di lounge. Makan paginya begini nih. Enak. Suhu di darat dilaporkan 20. Oh iya, ini vlognya Radit ya? Wah, keren ya Radit. Kameranya ada yang megangin. Lo mau kemana nih bang? Inbox, mantap. Ke Sumenep. Ya, kita mah kerjaannya gitu bang. Kampung-kampung, menghibur masyarakat di alun-alun kota. Gitu lah pokoknya, tapi seru. Oke, udah nyampe di Surabaya. Dapet gila gitu deh. Ini kamarnya. Begitu nyampe ke Surabaya, malah ketemu si Uus sama Audi Marisa. Mereka mau inbox di Sumenep, makan bentar, ngobrol bentar, terus akhirnya kesini. Gua biasanya kalau weekend sekarang kerjaannya kayak gini nih, datang ke kota-kota, ngasih seminar soal kreativitas, kreativpreneur. Kayak gue sempat ke Padang waktu itu juga, kalau nggak salah 2 minggu lalu juga begini. Halo, selamat pagi. Gila, gue baru bangun nih, soalnya gue udah ada di airport, datang dari sejam yang lalu. Terus karena kecepatan akhirnya tidur di parkiran di dalam mobil. Hari ini gue mau ke Padang, mau ada acara di sana, acara talk show, ngobrol-ngobrol soal kreativitas dan menulis dan lain-lain lah. Udah berangkat, cuman gue masih teler banget. Ya, let's go. Gokil nih, di Padang aja makanannya nasi Padang. Telur dadarnya dong. Aduh. Di kantin ini dia nih. Ini apa sih? Ini apa sih? Belut. Waduh, mantap, ada belut segala. Wadaw. Saya melihat ada arwah mahasiswa yang belum sidang skripsi nih. Nafsu banget nih gitu. Iya, macam-macam sih. Gara-gara malam minggu Miko, gua dapat kesempatan menyutradari film layar lebar. Gara-gara malam minggu Miko, gua belajar banyak hal. Semua orang pasti punya satu karya yang akan ngebukain pintu banyak banget buat mereka. Kalau di antara kalian ada yang pengen bikin buku, pengen bikin skenario segala macam dan saat ini nggak kemana-mana, sabar aja, terus bikin yang banyak. Karena semua orang pasti punya satu kesempatan itu. Ketika dia bikin sesuatu, semua pintu kebuka lebar buat dia. Kayak teman-teman gua yang lain juga kayak gitu. Tepuk tangan dulu buat Mas Radit. Ini pertanyaan menarik ya. Soal haters ini menarik banget.
Karena kebetulan gue ketua perkumpulan haters gue sendiri ya. Kalau kamu mau gabung, gue bawa formulirnya. Gue nggak terlalu peduli juga sih kalau ada orang nggak suka sama gue, ya nggak apa-apa gitu. Dari dulu gue gitu-gitu aja gitu. Karena gini ya, karena gue komedian. Komedian itu sering diledekin orang, sering diledekin temen, sering menjelekkan diri sendiri, sering ketawain apapun hal yang kita hal bodoh yang kita lakuin. Jadi ketika ada orang lain bilang, lu nggak lucu, lo garing, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Karena gue biasa juga diledek-ledek gitu. Jadi itu terdengar bising karena kita membiarkan itu terdengar bising gitu. Jadi kalau kita diemin sebenarnya nggak ada masalah. Jadi gitu ya. Gue nggak pernah mikirin sih terus terang kalau kayak gitu. Yang nggak tahu kalau yang lain kayak gitu. Tidak boleh mikir. Ya oke. Pertanyaan pertama. Bakso. Oh belum. Cewek pintar tapi gendut atau cantik tapi bego? Pintar tapi gendut. Ini yang gendut-gendut paling Ya, yang gendut-gendut senang, Terus. Balikan sama mantan atau gagal move on sama mantan? Balikan sama mantan. Diselingkuhi atau nyelingkuhin? Diselingkuhi. Lebih baik kita yang sakit daripada dia yang sakit. Hari ini giliran di Surabaya yang undang beda, tapi gue nggak tahu kenapa. Kadang-kadang ada yang juga ngajak buat ngomongin sosial media. Mungkin karena beberapa minggu kemarin gue dapat award sosial media cukup banyak. Pertama dari SCTV dapat 3 piala. Terus kedua yang mungkin belum gue cerita di vlog, dapat award sosial media juga dari majalah marketing, tempatnya di Hotel Mulia. Di situ katanya gue termasuk salah satu orang yang dibicarakan secara positif di sosial media. Jadi dapat 2 penghargaan waktu itu, sebagai YouTuber sama sebagai aktor deh kalau nggak salah. Berikutnya, kali ini dengan kategori YouTubers, kami memberikan selamat kepada Raditya Dika. Saya senang karena YouTuber juga dianggap sebagai salah satu profesi yang udah bisa dikasih award-award kayak gini. Jadi makasih untuk membuat kami merasa diperhitungkan sebagai salah satu profesi baru yang sangat digital dan sangat baru ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi supaya lebih baik ke depan. Makasih semuanya. Baik, dan malam hari ini Raditya Dika jangan kemana-mana karena Raditya Dika juga mendapatkan penghargaan selain dari kategori YouTubers, kategori aktor. Luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Raditya Dika. Yes. Ini award ini juga membuktikan kalau aktor itu nggak harus ganteng. Jadi terima kasih. Cukup berakting saja dengan baik membuktikan kualitas saya. Betul Baik. sekali. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan Raditya Dika dengan 2 kategori sekaligus YouTubers dan juga aktor. Benar sekali, dan ini sepertinya double rezeki buat Raditya Dika ya. Nah, ini mau istirahat dulu. Nanti gue bakal rekamin beberapa deh sedikit kegiatan hari ini bakal ngapain. Cuma capek banget dari Bangkok, Jakarta, Surabaya. Ciao. Tepuk tangan sekali lagi untuk Raditya Dika. Gue suka banget berteman sama semua orang karena gue bisa belajar banyak dari orang-orang itu. Jadi selama gue berkarir sampai sekarang, gue nggak pernah komentarin karya orang lain. Kalau jelek, kalau bagus biasanya gue ngomong. Jadi biasanya yang paling enak gitu. Banyak banget orang menempatkan diri di posisi yang lebih atas dari yang lain. Nah itu yang agak-agak bermasalah tuh. Untuk ngejudge gitu. Yang ini jelek, yang ini bagus. Punya gue begini, punya gue begitu. Buat gue sih mending kita kolaborasi aja. Kita kerjain hal bareng-bareng. Nah ini menarik nih. Gue mau ngomongin ini lagi nih. Ini karena kalian kebanyakan mungkin calon-calon bisnismen, terus orang yang belajar bisnis ya. Gue mau ngasih tahu satu hal. Di dunia yang sekarang, yang namanya gaji itu udah gak relevan. Jadi kalau lu adu-aduan gaji sama temen lu, itu udah gak keren. Karena temen lu bisa aja gajinya 2 juta.
Tapi yang penting revenue streamnya, dia dapat pemasukan lainnya berapa. Nah seorang YouTuber, revenue streamnya itu bisa datang dari iklan yang ada di YouTube. Makanya kalau nonton di YouTube suka ada iklannya. Jadi YouTuber tuh dapat duit dari iklan, YouTuber dapat duit dari brand yang datang sponsor. Radit, gue kasih HP ya, nanti gue bayar segini, lo ngomongin soal HP gue gitu. Oh yaudah. Radit bikinin satu buat video khusus dong soal antangin fit gitu misalnya. Ya udah. Brand yang meminta dibuatkan video. Revenue stream yang lain adalah ya training, workshop, talk show kayak gini gitu. Nah jadi kalau orang lihat sebenarnya kalau kita mencari pekerjaan kita, mau jadi YouTuber, mau jadi penulis, mau jadi Instagramer atau apa segala macam, yang kita lihat gimana caranya kita bisa menambah terus revenue stream yang kita punya. Jadi itu yang paling penting. Nah monetisasinya kayak apa? Ya dari banyak revenue stream itu. Bisa hidup apa enggak? Gue tahu banyak teman-teman YouTuber gue yang hidupnya udah nyaman banget sekarang gitu. Sampailah kita di penghujung vlog yang cukup panjang ini. Dari Jakarta ke Bangkok, nginep di Bangkok, balik lagi ke Jakarta, ke Surabaya, dan sekarang balik lagi ke Jakarta. Ini gue lagi di airport Surabaya, nunggu pesawat sambil makan pecel. Terima kasih yang udah nonton vlog super panjang ini. Ke depan-depannya paling gue mau ngisi sama vlog-vlog yang ada hubungannya sama film Hangout lagi, karena sekarang kami udah mulai siap-siap untuk promo, udah mulai siap-siap untuk grading, siap-siap untuk pokoknya kita kerjain filmnya sampai bagus. Jadi sampai ketemu di vlog berikutnya aja. Ciao.